Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada kegiatan Safety Induction di Pusat Riset Metalurgi Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sebelum melakukan penelitian, setiap mahasiswa wajib memahami aturan keselamatan kerja yang berlaku di laboratorium. Safety Induction ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan mengenai potensi bahaya, penggunaan alat pelindung diri, prosedur kerja aman, serta tindakan darurat yang harus dilakukan apabila terjadi insiden di laboratorium. Tujuan Safety Induction. Setelah mengikuti Safety Induction ini, diharapkan mahasiswa mampu mengenali berbagai potensi bahaya di laboratorium kimia dan metalurgi. Selain itu, mahasiswa harus mampu menggunakan APED dengan benar, memahami SOP kerja, mengelola limbah B3, mengoperasikan peralatan laboratorium secara aman, serta mengetahui langkah-langkah penyelamatan diri apabila terjadi keadaan darurat. Mengapa keselamatan penting? Keselamatan merupakan prioritas utama dalam setiap kegiatan penelitian. Berdasarkan berbagai laporan kecelakaan laboratorium, sekitar 85% kecelakaan terjadi akibat kesalahan manusia atau human error. Kecelakaan dapat menyebabkan cedera serius, kerusakan peralatan yang bernilai tinggi, kerusakan fasilitas laboratorium, bahkan hilangnya data penelitian yang telah dikumpulkan selama berbulan-bulan. Oleh karena itu, kedisiplinan dalam menerapkan prosedur keselamatan menjadi tanggung jawab setiap pengguna laboratorium. Hierarki pengendalian risiko. Dalam keselamatan kerja terdapat konsep Hierarchy of Hazard Control atau hierarki pengendalian risiko. Pengendalian yang paling efektif adalah eliminasi, yaitu menghilangkan sumber bahaya. Selanjutnya adalah substitusi, mengganti bahan atau proses yang berbahaya dengan yang lebih aman. Tingkat berikutnya adalah rekayasa teknik, seperti pemasangan ventilasi atau pelindung mesin. Kemudian pengendalian administratif berupa SOPE, pelatihan, dan pengawasan. Terakhir adalah penggunaan APED sebagai pertahanan terakhir apabila risiko masih ada. Potensi bahaya di laboratorium. Di laboratorium kimia dan metalurgi terdapat beberapa kategori bahaya utama. Bahaya kimia berasal dari asam kuat, basa kuat, pelarut organik, dan gas berbahaya. Bahaya fisik berasal dari furnace, oven, hot plate, dan listrik. Bahaya mekanik berasal dari peralatan yang memiliki bagian bergerak seperti crusher, grinder, dan ball mill. Selain itu, terdapat bahaya debu yang berasal dari proses preparasi dan penggerusan sampel. Bahaya kimia dan dampaknya. Bahan kimia yang digunakan dalam penelitian dapat menimbulkan risiko yang berbeda-beda. Asam kuat seperti HCl, HNO3, dan H2SO4 bersifat korosif dan dapat menyebabkan luka bakar serius. Basa kuat seperti NaOH juga dapat merusak jaringan tubuh. Pelarut organik seperti aseton mudah terbakar dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan apabila terhirup. Bahaya debu dan partikulat. Pada penelitian metalurgi, debu sering dihasilkan selama proses penggerusan, pengayakan, dan preparasi sampel. Paparan debu logam maupun debu silika dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan. Untuk mengendalikan risiko ini, gunakan respirator atau masker yang sesuai, kerjakan proses di area berventilasi baik atau di dalam fume hood, serta selalu gunakan pelindung mata. Bahaya panas tinggi. Peralatan seperti furnace dan muffle furnace dapat beroperasi pada suhu lebih dari 1000 derajat Celcius. Kontak langsung dengan permukaan panas dapat menyebabkan luka bakar serius. Oleh karena itu, gunakan sarung tangan tahan panas, penjepit crucible, dan jangan pernah menyentuh peralatan panas secara langsung tanpa perlindungan yang sesuai. Alat pelindung diri. Setiap mahasiswa wajib menggunakan APED sesuai dengan tingkat risiko pekerjaannya. APED wajib meliputi jas laboratorium, kacamata keselamatan, sarung tangan, masker, dan sepatu keselamatan. Untuk pekerjaan tertentu seperti penggunaan furnace atau bahan korosif pekat, diperlukan APD, tambahan seperti face shield, respirator khusus, dan sarung tangan tahan panas. Pakaian yang dilarang. Demi keselamatan, terdapat beberapa jenis pakaian yang tidak diperbolehkan digunakan di laboratorium. Di antaranya adalah sandal, sepatu terbuka, celana pendek, pakaian longgar,
rambut panjang yang tidak diikat, serta penggunaan perhiasan berlebihan, pakaian yang tidak sesuai dapat meningkatkan risiko cedera maupun kontaminasi bahan kimia. Sebelum memulai penelitian, pastikan Anda telah mengikuti safety induction dan memahami prosedur kerja. Baca SOP alat dan SDS bahan kimia yang akan digunakan. Pastikan APD lengkap digunakan dan seluruh pekerjaan telah mendapatkan izin dari pembimbing atau laboran yang bertanggung jawab. Safety Data Sheet, SDS atau Safety Data Sheet, merupakan dokumen penting yang menjelaskan karakteristik suatu bahan kimia. Dokumen ini berisi identitas bahan, potensi bahaya, tindakan pertolongan pertama, prosedur penanganan tumpahan, metode penyimpanan, dan prosedur pembuangan limbah. Karena itu, biasakan untuk membaca SDS sebelum menggunakan bahan kimia. Simbol bahaya kimia. Setiap bahan kimia memiliki simbol bahaya yang harus dikenali. Simbol eksplosif menunjukkan bahan mudah meledak. Simbol api menunjukkan bahan mudah terbakar. Simbol korosif menunjukkan bahan yang dapat merusak kulit maupun logam. Simbol tengkorak menunjukkan bahan beracun. Memahami simbol ini membantu kita menentukan cara penanganan yang tepat. Pengoperasian furnas. Sebelum menggunakan furnas, periksa kondisi alat dan gunakan APD tahan panas. Selama operasi, hindari membuka pintu furnas terlalu lama dan jangan meninggalkan alat tanpa pengawasan. Setelah proses selesai, tunggu suhu turun sesuai SOP sebelum mengambil sampel. Crusher dan grinder safety. Crusher dan grinder memiliki risiko terjepit bagian yang bergerak serta paparan debu. Gunakan masker dan kacamata keselamatan selama pengoperasian. Jangan pernah memasukkan tangan ke dalam alat saat masih beroperasi. Pastikan sumber listrik telah dimatikan sebelum melakukan pembersihan atau perawatan. Pengelolaan limbah B3. Seluruh limbah harus dipisahkan sesuai kategorinya. Limbah asam dan basa ditempatkan pada wadah khusus yang telah diberi label. Limbah organik dipisahkan dari limbah anorganik. Limbah yang mengandung logam berat harus dikelola secara khusus dan tidak boleh dibuang ke saluran pembuangan umum. Tindakan darurat. Apabila terjadi keadaan darurat, langkah pertama adalah tetap tenang. Segera hentikan pekerjaan yang sedang dilakukan. Laporkan kejadian kepada laboran atau petugas yang bertanggung jawab. Jika diperlukan, lakukan evakuasi melalui jalur evakuasi yang telah ditetapkan. Fasilitas keselamatan lab. Setiap pengguna laboratorium harus mengetahui lokasi fasilitas keselamatan. Fasilitas tersebut meliputi safety shower dan eye wash untuk pencucian darurat, APAR untuk penanganan kebakaran awal, kotak P3K, jalur evakuasi, dan fume hood untuk penanganan bahan kimia yang menghasilkan uap berbahaya. Komitmen keselamatan. Keselamatan merupakan tanggung jawab bersama. Setiap pengguna laboratorium wajib mematuhi SOP, menggunakan APD dengan benar, menjaga kebersihan area kerja, dan segera melaporkan kondisi yang tidak aman. Ingatlah bahwa tidak ada penelitian yang lebih penting daripada keselamatan jiwa manusia. Demikian materi safety induction yang dapat disampaikan. Semoga seluruh mahasiswa dapat menerapkan budaya keselamatan kerja selama melakukan penelitian di laboratorium. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.